Hai guys, kembali lagi dengan gua Kuro guys, dan gue bakal lanjutin video sebelumnya, yaitu tentang rangkuman light novel Classroom of the Elite volume 2 second years atau tahun kedua dari light novel ini. Tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita ke ceritanya. Sebelumnya, kelompok Kyotaka berencana untuk pergi ke Kiyaki Mall untuk merayakan kalau mereka semua sudah berbaikan atau bisa menerima Kyotaka yang sekarang. Walaupun mungkin Keise masih butuh waktu untuk benar-benar bisa menerimanya. Di sini Kyotaka datang lebih awal karena merasa sudah membuat kekacauan. Saat Kyotaka sedang menunggu mereka, tiba-tiba Ichinose Honami dan Kanzaki, yaitu teman sekelas Ichinose, sudah ada di dekatnya. Dia menanyakan sedang apa Kyotaka di sini. Kyotaka pun menjawab kalau dia sedang menunggu temannya. Dengan tatapan tajam, tiba-tiba Kanzaki bilang terkait nilai sempurna Kyotaka. Apa ada kemampuan lain yang Kyotaka sembunyikan selain matematika dan kemampuan larinya yang sangat cepat? Kanzaki yakin pasti masih ada kemampuan lain yang belum Kyotaka perlihatkan. Tapi Ichinose malah mengingatkan kalau Kyotaka bukanlah musuh. Ichinose di sini sedikit menenangkan Kanzaki yang terus mendesak Kyotaka. Kanzaki yang melihat itu pun segera pergi. Ichinose meminta maaf atas sikap Kanzaki. Wajar saja, soalnya kelas B baru saja turun menjadi kelas C, dan banyak siswa di kelas itu yang masih terbawa emosi. Beda dengan Ichinose yang menanggapinya dengan tetap teguh dan percaya kepada teman-temannya. Ichinose masih mengingat perkataan yang pernah Kyotaka tanamkan di dirinya, dan masih terus Ichinose pegang sampai saat ini. Bahkan jika ada yang harus keluar di antara kelasnya, maka dialah yang pertama kali akan keluar. Kyotaka pun lega mendengarnya, tapi ada hal yang membuat Kyotaka tidak puas. Ichinose yang bingung memiringkan kepalanya. Dia tidak paham apa maksud kata-kata itu. Lalu Kyotaka dengan gagahnya menjawab, dia tidak akan membiarkan Ichinose dikeluarkan dari sekolah karena Ichinose harus tetap maju tanpa berhenti sedikit pun. Kyotaka mengatakannya dengan menatap mata Ichinose. Kyotaka bermaksud menyalakan api membara yang tak pernah padam di dalam hati Ichinose. Ichinose juga bilang dia akan tetap di sini, tapi Ichinose mengatakannya sambil malu-malu gitu guys. Pas di momen ini greget sendiri gue bacanya anjir. Di sini Ichinose sedikit merubah topik. Dia memuji Kyotaka karena mendapat nilai sempurna. Dan Ichinose juga bilang kalau Kyotaka memiliki senjata yang tidak akan pernah kalah dari siapapun. Tapi menurut Kyotaka, Ichinose juga mempunyainya. Tapi sayangnya orang di sekitar Ichinose tidak bisa menggunakannya. Di sini yang dimaksud sikap Ichinose yang selalu baik dan peduli pada siapapun guys. Setelah itu Ichinose pun pergi. Tak lama setelah itu kelompok Kyotaka muncul. Haruka tanya ke Kyotaka apa yang dia bicarakan dengan Ichinose. Kyotaka menjawab tentang nilainya. Mereka pun mempercayainya. Mulai besok, mereka akan menyambut Golden Week. Semua siswa di kelas telah lulus ujian tanpa masalah. Jadi untuk sementara, Kyotaka bisa menikmati liburan dengan santai. Golden Week berakhir dengan cepat dan mereka semua kembali ke kehidupan sekolah. Setelah jam istirahat, Kyotaka bertemu Sudo di koridor kelas. Sudo pun menanyakan keadaan Kyotaka. Pada saat Suzune menjelaskan di kelas kemarin, sebagian siswa yang lain kan ikut kegiatan klub. Tapi temannya yang lain sudah menjelaskannya, termasuk Sudo. Di sini Sudo berpikir kalau Kyotaka sangat dekat dengan Suzune. Tapi Kyotaka menyangkalnya. Sudo juga tanya apa kemampuan bertarung Kyotaka juga rahasia. Seperti biasa, Kyotaka pura-pura bodoh di sini guys. Tapi Sudo sangat paham kalau soal kekuatan fisik. Apalagi Sudo saat itu sudah menghadapi Hosen secara langsung. Bahkan bagi Sudo yang sangat kuat mengatakan kalau Hosen seperti monster. Tapi waktu itu pada saat Kyotaka mencengkeram tangan Hosen, Hosen bahkan tak bisa bergerak. Sudo juga mengakui kalau baru kali itu dirinya merasakan takut pada saat berkelahi, yaitu berkelahi dengan Hosen. Tapi Sudo tetap melawan karena dia ingin melindungi Suzune pada saat itu. Tapi kenapa Kyotaka dengan mudahnya bisa menghentikan kekuatan Hosen? Sambil memegang lengan Kyotaka, Sudo menegaskan kalau mempunyai tubuh kekar seperti Kyotaka tidaklah cukup dengan hanya latihan biasa. Sudo mengatakan itu dengan sedikit rasa cemburu dan iri. Tapi saat Kyotaka mau menjawab pertanyaan-pertanyaan Sudo malah bilang sudah cukup.
Kiyotaka tak harus menjawabnya. Shudo yang sekarang sudah sedikit bisa memahami hal-hal yang sulit. Shudo paham kalau Kiyotaka tidak ingin terlihat menonjol. Walaupun sebenarnya Kiyotaka adalah orang yang luar biasa. Tapi seberapa hebat Kiyotaka, Shudo tetap tidak akan kalah kalau soal basket. Shudo mengatakan itu dengan rasa percaya diri. Kiyotaka pun mengakuinya, karena memang itu adalah bidang yang sangat Shudo kuasai. Sebelum Shudo pergi, dia menegaskan lagi soal Suzune. Shudo tak akan melarang Kiyotaka kencan dengan Suzune, asalkan mereka berdua tidak menyembunyikannya dari Shudo. Di sini Kiyotaka juga ikut menegaskan kalau tidak ada hubungan yang khusus dirinya dengan Suzune. Kalaupun Kiyotaka kebetulan kencan dengan Suzune, Kiyotaka akan memberitahu Shudo dulu. Shudo yang mendengar itu langsung salah tingkah di sini, guys. Lalu Shudo kembali masuk ke kelas. Pada bulan sebelumnya, yaitu April, di mana semua hal yang menakjubkan telah terjadi. Dan sekarang sudah hampir 2 minggu sejak awal bulan Mei. Siswa yang dikirim dari Wetro masih belum menunjukkan pergerakannya. Tapi tetap saja masih banyak siswa lain yang menargetkan Kiyotaka. Dan inilah pembaharuan terbaru dari aplikasi OEE, yang mana nilai akademik Kiyotaka naik menjadi A, dan nilai keseluruhan naik menjadi B. Para siswa di kelas D juga mengalami peningkatan, tapi tetap saja dari semua siswa di kelas 2D yang mempunyai perkembangan paling pesat adalah Shudo. Kalian bisa lihat nilai Shudo di sini. Bahkan nilai keseluruhan Shudo naik menjadi B. Hari ini Suzune dan Kiyotaka hendak pergi ke OSIS untuk memenuhi janji Suzune, yang mana Suzune sudah kalah dalam taruhan yang mereka buat sendiri, yaitu jika Kiyotaka kalah, Kiyotaka tak boleh menyembunyikan kemampuannya lagi dan harus membantu Suzune untuk naik ke kelas A. Dan jika Suzune yang kalah, Suzune harus mau masuk ke anggota OSIS. Tak lama setelah itu, Suzune pun muncul, dan mereka berdua menuju ke sekolah. Kiyotaka mengucapkan terima kasih atas tindakan Suzune waktu lalu, yang sudah meyakinkan teman-temannya di kelas. Walaupun tindakan Suzune tidak akan berefek ke kelas lain. Karena memang dari awal pemimpin kelas lain sudah lebih dulu mengetahui kemampuan Kiyotaka. Seperti Sakayanagi Arisu, dia bahkan tahu identitas Kiyotaka sebenarnya. Dan Ryuen yang sudah pernah dihajar habis-habisan sama Kiyotaka. Bahkan pada saat itu Ryuen sudah tidak berniat lagi untuk bertarung dengan kelas lain. Karena menurut Ryuen, jika dia bisa mengalahkan Sakayanagi ataupun Ichinose, tetap tidak ada gunanya selama masih ada Kiyotaka di sekolah ini. Tapi saat itu Kiyotaka terus mendorong Ryuen agar tidak menyerah. Dan Ichinose Honami juga sangat memahami kekuatan Kiyotaka. Jadi Kiyotaka tidak perlu pura-pura lagi sekarang. Sambil mereka berjalan menuju sekolah, Suzune juga menanyakan keadaan tangan Kiyotaka. Dan Suzune juga ingin tahu apakah Kiyotaka melakukan kontak lagi dengan Hosen setelah kejadian itu. Kiyotaka sebelumnya pernah berpapasan dengan Hosen dan Nanase di jalan, tapi mereka tidak saling menyapa. Suzune dan Kiyotaka juga membahas tentang perkataan Nanase pada waktu itu, yaitu siapapun di kelas 1 yang bisa membuat Kiyotaka dikeluarkan dari sekolah akan mendapatkan hadiah 20 juta poin pribadi. Tapi itu belum pasti, karena banyak kemungkinan lain. Bisa saja Nanase berbohong untuk menutupi rencana gagalnya. Dan bisa saja ketua OSIS juga ikut terlibat di sini. Tapi tetap tidak ada bukti. Jadi mereka hanya bisa menyimpulkan dengan kemungkinan mereka. Dan mereka berdua pun mulai berbicara ke topik utama. Suzune bilang sepulang sekolah nanti dia akan menemui ketua OSIS Nagumo dan meminta untuk bergabung ke dalam OSIS. Tapi jika Nagumo menolaknya, itu sudah di luar tanggung jawab Suzune. Alasan Kiyotaka menyuruh Suzune bergabung ke dalam OSIS adalah untuk memata-matai Nagumo. Karena dulu Kiyotaka sudah janji ke Horikita Manabu kalau dirinya harus mengurus Nagumo. Horikita Manabu yaitu kakaknya Suzune dan mantan ketua OSIS sebelumnya menaruh harapan yang besar pada Kiyotaka. Manabu yakin kalau Kiyotaka mampu menghadapi Nagumo. Di sini Suzune mengajak Kiyotaka untuk ikut menemaninya ke OSIS, agar Kiyotaka bisa melihat kalau Suzune tidak berbohong jika dirinya ditolak. Kiyotaka pun setuju, dan mereka janjian sepulang sekolah. Hari ini kegiatan belajar pun dimulai seperti biasa.
Sampai tiba waktunya pulang sekolah, Suzune dan Kiyotaka langsung menuju ke ruang OSIS untuk menemui Nagumo. Sebelumnya Suzune sudah meminta Cabeshira Sensei untuk membuat janji dengan Nagumo. Tidak butuh waktu lama, mereka berdua tiba di ruang OSIS. Lalu mereka membuka pintu ruangan itu. Kemudian terlihat Nagumo sedang duduk di kursi ketua OSIS. Dia merentangkan kakinya dan menyapa Horikita, seolah-olah seperti raja. Dia menunjukkan bukti kekuasaannya. Orang yang berdiri di sampingnya adalah wakil ketua OSIS Kiriyama. Kiriyama mempersilahkan mereka berdua untuk duduk. Mereka pun menurutinya dan duduk di kursi. Di sini Suzune langsung berbicara ke intinya, yaitu dirinya ingin bergabung ke OSIS. Mendengar itu, semua orang yang ada di ruangan itu terkejut. Ekspresi Nagumo yang awalnya terkejut kini berubah menjadi bersemangat. Tidak seperti Manabu, Nagumo akan menerima siapapun yang ingin bergabung ke OSIS. Tidak peduli apa tujuan mereka, tapi Nagumo ingin tahu alasan Suzune kenapa baru saat ini dia ingin bergabung ke OSIS. Di sini Suzune beralasan kalau dulu dia memiliki masalah sendiri dengan kakaknya, yaitu ketua OSIS sebelumnya. Pada saat sebelum kakaknya lulus, dia sudah berbaikan. Dan Suzune jadi tertarik dengan OSIS, yang merupakan tempat Manabu mengabdikan diri di sekolah ini. Jadi dia ingin mengambil jalan yang sama dengan kakaknya. Sebenarnya itu alasan yang diberikan Suzune untuk meyakinkan Nagumo ya guys. Tapi juga tidak semuanya salah. Setelah mendengar alasan Suzune, Nagumo menyimpulkan apakah itu berarti Suzune juga berniat menjadi ketua OSIS. Suzune pun mengiyakannya. Nagumo mengerti, tapi jika Suzune baru memulainya sekarang, dia sudah tertinggal jauh dari Ichinose Honami, yang mana Honami sudah bergabung dengan OSIS tahun lalu. Tapi menurut Suzune, itu bukanlah jarak yang tidak bisa dikejar. Kiriyama, wakil ketua OSIS, bilang kalau Suzune sudah seperti kakaknya. Nagumo juga sedikit memahami pemikiran Suzune dan mengizinkannya untuk bergabung ke OSIS. Lalu Nagumo pun berdiri dan menghampiri Suzune sambil mengulurkan tangan untuk berjabat tangan dan mengucapkan selamat karena sudah bergabung dengan OSIS. Tapi Nagumo juga mengingatkan kalau ketua OSIS di masa lalu selalu lulus sebagai siswa kelas A. Nagumo mengatakan itu seolah untuk memotivasi Suzune yang saat ini berada di kelas D. Tapi tidak perlu khawatir, Suzune tidak berencana lulus di luar kelas A. Dia mengatakan itu dengan tekad. Kiriyama, wakil ketua OSIS, juga ikut berjabat tangan. Itu berarti Suzune sudah resmi menjadi anggota OSIS. Ketika Kiyotaka akan pergi dari tempat itu, Nagumo malah menawarkan, apakah dia juga mau bergabung ke OSIS? Kiriyama terkejut mendengar usulan langka Nagumo. Tapi bagi Nagumo itu tidaklah aneh. Kiyotaka sudah menarik perhatian Manabu atau ketua OSIS sebelumnya. Jadi jika Kiyotaka ingin bergabung ke OSIS, Nagumo tidak punya alasan untuk menolaknya. Apalagi di ujian khusus sebelumnya, Kiyotaka satu-satunya siswa yang mendapat nilai sempurna. Tapi Kiyotaka menolaknya di sini guys. Menurut Kiyotaka, kepribadiannya tidaklah cocok di OSIS. Nagumo tahu dia akan berkata begitu. Sambil menatap Kiyotaka, Nagumo bilang, ketika musim panas nanti dirinya sudah santai dan akan punya waktu untuk bermain-main dengan juniornya. Dia akan bermain dengan Kiyotaka, jadi nantikanlah itu. Setelah mengatakan itu, Nagumo berbicara ke Kiriyama. Tumben sekali Kiriyama datang ke pertemuan ini. Sebelumnya, jika ada siswa kelas 1 atau 2 yang kesini, Kiriyama tidak pernah datang. Tapi Kiriyama bilang kalau dia sedikit tertarik melihat Suzune, yang merupakan adik Manabu. Nagumo pun merasa puas melihat reaksi Kiriyama. Dia tidak melanjutkan topik itu lebih jauh. Setelah itu, Suzune diminta untuk tetap di ruang OSIS karena Nagumo akan mengenalkan anggota lain. Dan Kiyotaka yang merasa sudah tidak punya urusan pun pergi meninggalkan ruang OSIS. Oke guys, sampai sini dulu pembahasan kali ini dan sampai ketemu di video gue selanjutnya. Jika kalian punya pendapat atau masukan bisa komentar di bawah. Thank you guys, salam kuro guys.